Gede Indonesia, nama gue Rizal. Dan gue Raymond, kami orang Indonesia yang tinggal di Australia. Kita mau berbagi ilmu, pengalaman, dan sukses story orang-orang Indo yang berdomisili di Australia. Gede. Apa kabar semuanya? Dingin. Ini dia nih. Podcast soalnya. Dingin empuk. Dingin empuk. Iklan permen dulu. Iya. Sponsornya belum ada nih Zal sama Raymond nih. Sponsornya belum Tolong ada. dong. Nunggu Biasanya udah episode ada ini. tuh. Dikasih minuman atau apa gitu. Sekalian perkenalan, kita kedatangan tamu Andi dari Top Finance. Top One Finance. Top One Finance. Jangan salah. Nanti nggak disponsor. Harus Top One. Top One. Boleh kalau mau sponsor boleh. Minumnya apa? Biasa sponsornya teh botol gitu atau apa? Belum. Oke, Belum ada kalau gitu sponsor. Aqua. mungkin langsung aja deh. Nih karena Langsung. spesial banget nih si Andi. Udah meluangkan waktu, thank you. Iya, soalnya kita record malam-malam nih sebenarnya ya. Kalau boleh dibilang pas waktu luang lah gitu. Oke. Betul. Siap. Nah ini mungkin kita awali dengan backgroundnya lu Dedi. Maksudnya buat para pendengar yang ya atau orang-orang kan belum tahu nih. Maksudnya lu asal dari mana? Terus udah di Melbourne berapa lama? Dulu sekolah apa? Kalau Lulus sekolah nggak nggak sih dulu? Hah? Lulus kan? Lulus nih. Nah terus sekarang ngapain gitu? Ya, kan kita judulnya sebenarnya pengen interview orang-orang Indo yang tinggal di Australia. Ini tentang lifestyle, tentang success story, yang punya bisnis atau 9 to 5 juga bisa gitu. Kita pengen tahu buat teman-teman yang masih di Indonesia itu kayak gimana sih gitu. Ya. Hidup di sini. Oke, Gitu. coba dari versi Andi gimana nih? Ya. Gue sendiri lahir di Belitung. Raymond sendiri udah gue bawa ke situ, udah tahu lah ya backgroundnya Mon. Udah lihat. Yang Siap. nggak ada Yang seru. yang nggak ada ini Mon ya. Yang nggak dijaga pas masuk tiba-tiba orang keluar. Nah, hebat itu. Gimana tuh maksudnya? Iya. Udah jangan, gak usah dibahas. Jangan dulu. Karena yang di Belitung Terus? karena itu kota kecil, jadi restoran itu nggak, karena volumenya mungkin jarang orang makan kali ya. Jadi orang datang biasanya restoran itu di sebelah rumahnya dia atau di depan rumahnya. Kayak bukan sambilan, itu full time kerjaan mereka. Tapi kalau ada orang datang, mobil parkir baru orang keluar gitu. Tipikal suami Ini istri restoran kerja. sering ke situ dari kecil gitu ya. Gue lahir di situ sampai umur sampai SD. SD umur berapa ya? Kayak 10 dah. Udah tuh gue pindah ke Jakarta, SMP, SMA. SMA kuliah sekolah di Gonzaga, lulus kok. Iya. Kebetulan Terus lulusnya pindahnya agak Datang early. Melbourne kapan ya? Tahun Iya. berapa Melbourne? 99. Sama kita ya? 99. Ya, Sama, Raymond juga 99 ya. Sama. betul. Ya. Jadi Terus sejak sekolahnya apa 99, gue kuliah IT, lulus. Udah itu kerja di IT within cuma 3 minggu ya. Nggak begitu cocok. Jadi ya sempat kerja di Hungry Jack dulu. Jadi sambil kerja kuliah itu kerja part-time lah. Banyak orang kerja gitu ya. Jadi sempat jadi manajer. Pas sudah lulus kuliah dapat PR, ditawarin jadi store manager. Gue masih mikir kuliah di IT sayang juga nggak kerja situ ya. Jadi terimalah kerja di RMIT Uni. 3 minggu kerja, gue cuman lihat review aja sih, quick review, lihat orang sebelah, kira-kira yang kerja sama kita. Wah, gue nggak mau kayak mereka tuh. Bagi gue, Apa tuh maksudnya? lifestyle-nya mungkin nggak pernah ketemu orang, ya depan komputer terus. Yang penting kayak di Ini kepala jadi apa ya di RMIT aja ya? gitu. Jadi gue make decision buat ambil job offer di Hungry Jack itu. Jadi dulu itu dari awal dari staff sih sampai sebelum berhenti itu megang 5 toko. Jadi area manager dan trainer untuk kalau ya training manager lah, satu set semua buat toko-toko kerja di head office. Sempat ya lumayan. Jadi ada sekitar 800 staff working for me. Oh, banyak juga. Nah, manajer. Sorry, buat yang nggak tahu, Hungry Jack itu kayak
franchise McDonald's. jual burger lah. Burger King. Ya, kalau di Indonesia mungkin Burger King ya. BK, ya. Oh iya Burger betul. King sama. Ya. Ya. Iya. Oke, terus? Itu kerja sempat sampai 2010 ya. Nah udah itu ya ada interest di properti, jadi ada beli properti, udah itu di refer ke broker ini, ada satu grup namanya DIY Home Loan dulu ya, mereka lumayan besar sekali. Ya. I was really happy dengan service mereka, jadi lumayan refer client tuh ke mereka tuh. Ya. Oke. Udah refer client ke mereka. Mortgage broker tuh ya? Ya, mortgage broker orang Chinese. Jadi udah tuh ditawarin sama mereka, daripada refer gini kenapa nggak mau ambil license aja gitu kan? Nah pada saat itu gue lumayan suka bisnis modelnya. Kenapa? Kayak broker kayak kita ini kalau di Australia kita tidak charge fee ya. Jadi customer itu ada chance untuk either go directly ke bank atau lihat servisnya kita gitu. Jadi Ya juga, coba boleh yang mungkin yang belum tahu kalau di Australia itu orang mau beli rumah, ya paling banyak mungkin orang beli properti rumah lah ya. biasa, Kalau tinggal. mau ngambil loan atau pinjaman itu bisa ke bank atau bisa ke company kayak Andi ini, Top One Finance, di mana kalau mortgage broker itu bisa punya akses ke banyak produk dari semua bank deh. Benar nggak begitu kira-kira? ya. Jadi kita tuh ada lender lebih dari 30, produk tuh lebih dari 100. Jadi kayak one stop solution buat klien di financial lah. Kita bukannya untuk home loan doang, business loan kita ngerjain, car loan kita ngerjain, personal loan juga. Tapi gue sendiri lebih specialize ke home loan sama business loan juga ada. Ya. Jadi nggak semua rumah atau inilah ya. Betul. Sebenarnya segala macam loan bisa lah. Iya, yang legal lah ya. Iya. Yang illegal use. Begitu. Berapa lama kerja sama orang ini? Kita nggak kerja sih, cuman kita join grupnya itu lumayan lama. Dari awal berapa 2010 sampai mungkin kira-kira 5 tahun lalu ya. Karena kita mau growing, tapi sistem mereka dengan agreement mereka tuh kita tidak bisa grow. Jadi sekarang ini timnya kita sudah ada 14 broker. Tapi itu bisnis unitnya masing-masing ya. Jadi kita bukannya, kalau sempat lihat website kita itu masing-masing orang tuh bisnis unit sendiri. Ngomong kasarnya franchise lah gitu, ngomong kasarnya. Oke. Ya. Jadi masing-masing broker ada client base sendiri. betul, gitu lah client ya. base sendiri, staff sendiri kalau mereka butuh ya. Cuman kita tuh lagi coba bikin platform untuk support staffnya di belakang mereka gitu. Yap. Ya kalau bisa kita lagi membuka di Indo kalau bisa. Tapi quite challenging aja sih. Ada nggak tuh di Indo? Di Pernah tahu Indo nggak? karena mungkin banking sistemnya beda ya. Oh, Dan dari segi compliance, dari segi kita punya data security agak susah sih. Kalau kita mau Ini bisa buat- scale up gitu. Ya. Iya, ini pinjaman untuk orang Indonesia mau beli rumah di Oh enggak, Indonesia. ini untuk support staff. Tapi kalau untuk pinjaman di Oke, Indonesia, talking about broker Ya. kayak kita di Indo, tahun lalu sempat ngomong-ngomong sama teman-teman yang kerja di bank, belum ada tuh. Mereka cuma ada Spot and River, Mon. maksudnya ini ngomongin bisnis model kayak lu punya tapi di Di Indo, Indo gitu. belum ada, betul. Oke. Oh, Iya. Oke. Karena kalau di sini itu Perlu nggak kalau di Indo? Kan mungkin kalau di Indo banknya juga banyak mobile lender-nya sendiri gitu kali ya. betul. Jadi di Indo kalau menurut gua tuh sistemnya memang sudah ada, tapi customer awareness tentang semua compliance dan obligation itu kayaknya agak lacking ya. Kan orang nawarin, Raymond mau pinjaman nggak? Mereka nggak jelasin. Kalau di sini di Australia tuh kita ada license, kita tuh bisa disu orang gitu. Kalau kita kasih loan ke orang default, kita tuh bisa dicek, license kita bisa hilang. Oke. Dan license itu valuable gitu. Nah bedanya kalau di Indonesia tuh tetap hilang, cuman mereka kayak ya secara garis besar Indonesia awareness-nya tentang semua policy itu kan kurang ya. Mereka cuma tahu, Iya. Emon pinjaman gua tembus atau enggak, Oh, ya rate-nya berapa, cuma gitu. Tapi nggak ada formal application. Kalau di sini kan klien yang harus apply, kita cuma ngebantu Iya, gitu. iya. oke. Ya itu bedanya di situ, beda jauhnya di situ tuh. Jadi Itu added value-nya dari bisnis lu ke klien itu
Gimana? Misalnya orang mau, Jadi kalau di sini Wan ya, ya, misalnya kalau Big Four bank kan di sini kita tahu CBA, ada Westpac, ada NAB, Ya. ada ANZ. Jadi Ya. instead of klien nyoba satu-satu, kita tuh ada aksesnya mereka gitu. Produk mereka semua itu satu. Dan selain di situ juga banyak bank-bank kecil yang tidak bisa orang tuh langsung ke mereka. Harus melalui nggak broker ke-expose gitu. ya? Ya. Oke. Ya itu banyak channel kita. Contohnya kayak First Mac itu tidak bisa kita jual banyak produknya. Oke. Ya. Iya. Itu contohnya. Ya. Oke. Jadi emang banyak orang itu ke broker karena optionnya jauh lebih banyak daripada Betul. langsung Kan ke kita bank kan gitu tidak ya. charge fee, Zal. Ya. Iya. Kita tidak charge Ya. fee, kita kasih comparison, kita ngebantu klien. Jadi masing-masing ada benefitnya lah. Si lendernya atau banknya juga make money atau turn sales juga ya. Klien dapat pinjaman, kitanya juga dapat revenue gitu, dapat komisi. Dan bedanya itu kita tidak charge loading ya. Maksudnya rate-nya kalau misalnya Apa itu maksudnya? kalau misalnya lu walk into misalnya ke NIB, rate-nya misalnya itu sehari ini dapat 6.09. Sama kita juga rate-nya sama. Kita tidak bisa ngomong, oh saya mau charge Raymond tuh lebih gede, kita naikin loading itu tidak bisa. Oke. Kecuali itu kalau home loan tidak bisa, kecuali itu car loan atau business loan itu bisa. Makanya kalau kita tuh saya sendiri tidak do a lot of car loan, alasannya gitu, susah compete sama orang. Karena itu rate itu bisa satu komponen, dia bisa charge monthly fee, bisa charge application fee. Jadi kalau kita compare apple to apple tuh susah. Gitu. Emang dulu awalnya tuh sejak jadi kerjasama sama si orang yang balik lagi ke yang awal dari orang Chinese ini, itu kapan mulai Top One Finance berarti dia mulai 6 tahun lalu sih mulai sih. 6 tahun lalu mulai branch out. Ya sudah sendiri, mau in the phase buat kita growing bisnisnya. Sebenarnya bukan growing bisnis sih, kita cuma mau collect. Intinya modalnya kita tuh a group of broker that can leverage to each other, dan kita bukannya make money dari member di kita. Cuma collectively kita merge jadi satu brand yang kita bisa ada bargaining power lah. Iya. Ya. Bisa dari segi marketing gitu, atau kalau misalnya kayak Raymond tahu itu business coach kan mahal banget, Bon. Iya. Ya. Tahun lalu kita bayar business coach itu sekitar 50-an ribu gitu. Nah, kalau one person engage satu orang kan mahal sekali kan. Nah, kalau kita ada 14 orang engage satu orang, lebih murah gitu loh. Ini diundang gitu ya, diundang ke kantor misalnya gitu. Betul ya. Untuk speaker. Itu weekly session itu. Iya. Wah, tiap minggu ada gitu? Ada. Itu kayak kerjaan full time gitu. Full time? Iya. Oh, wow. Sebenarnya khusus broker nih gitu? Dia bisa applicable ke bisnis apa aja sih. Dia cuma nanya kita, kita tuh sebenarnya dia nge-push kita untuk gimana self-reflection. Kita tuh di mana dan kita mau bring ourselves atau our business tuh next level kemana. Iya. Nah kalau kita butuh apa, nah dia bisa guide kita tuh di refer. Jadi buat brokernya lah ya. Betul. Ada hubungan dengan broking aja sih. Iya. Biar semangat gitu ya. Betul. Bukan semangat ya. Kadang-kadang kita di satu situasi kan kita udah di sana udah terlalu lama dan nggak lihat dari luar loh. Kalau kita ada profesional yang bisa guide us through, dan di orangnya ini kebetulan dari change management udah banyak di level bank juga semua banyak. Jadi udah proven track record lah, bukannya orang yang biasa aja gitu. Oke. Sebenarnya. Nah kalau itu, sorry. Apa challenges-nya itu dari sejak awal mulai kan dulu dari balik lagi dari Hungry Jack terus mulai mortgage broking ya, sebelum mulai Top Finance even. Challenges itu apa paling berat tuh apa kalau bisa ingat kayak? Kalau jadi masing-masing stage itu dari karir ini beda-beda challenge. Pas pertama kali gue mulai itu kan kita commission base ya. Pertama itu kita buat sendiri harus ready, tidak ada income buat setahun.
Iya. yang mungkin nggak banyak orang kenal gue pada saat itu. Dari segi finance gini, gue sendiri sampai jual 1 rumah untuk itu. Jadi maksudnya kita kalau mau modal usaha gitu ya. Bukan modal usaha sih. Maksudnya kita kalau mau do something, kayak saran gue sama semua orang, sama gue sendiri juga sama. Kalau gue mau do something, I'll give my best shot. Kalau works. Kalau nggak, gue benar-benar gue udah happy, even though I fail. Iya. Tapi yang gue takutin itu, kalau kita financially terlalu cash flow kita terlalu strict, kita terlalu tight, kita tuh mindsetnya nggak bener. Sebelum ngelangkahi udah takut gitu. Nah pada saat itu gue jual 1 rumah, alasannya itu. Maksudnya biar kayak, ya kan kalau punya rumah ada repayment bisa. Betul, ada tanggungan lah. Betul, jadi ya ngurangin itu. Jadi worried kita tentang finance tuh udah satu less lah. Iya. Emang mindsetnya berubah sih ya, karena kalau kasarnya mepet gitu ya, jadi mungkin kita salesnya atau mungkin ke kliennya juga kelihatan desperate gitu, jadi mungkin reflected dari situ juga gitu ya. Kadang-kadang kayak cara running bisnisnya mungkin terlalu takut, padahal mungkin langkahnya benar gitu, cuman takut action karena mungkin ini ya. Nah kayak dulu ada nggak ketakutan? Ya. Ada nggak ketakutan? Pasti ada lah. Setiap challenge, setiap stage itu bisnis itu challenge-nya beda-beda, man. Makanya kita harus adjust ya. Kita review, adjust. Kalau gue sendiri quite often review sih. Jadi kita try to get ready sama challenge yang potentially coming. Contohnya dengan COVID itu gila banget. Kalau yang tahu bisnis model kita kan itu face to face ya kebanyakan ya. Dulu nggak ada teknologi kayak Zoom atau Team, itu belum ada tuh. Pas COVID hit itu gila challenge-nya. Itu one thing that I tell all my broker itu, this is what I did and it works. Jadi pas COVID itu mulai kita ada 4 staff. Itu volumenya gue sendiri kira-kira 80 million to 100 million a year settlement. Itu buat settlement loan-nya. Ya, itu result biasa lah. Nah, COVID hit kan gimana mau ketemu orang, gimana bisa ngapa-ngapain ya. Staff juga ada datang ke gua, dan ini gimana kerjaan ini. Mereka mungkin bisa mikir bakal redundant atau apa ya. Cuman ada satu staff in particular gua ngomong dia, ya the situation, it is what it is. Kita, your salary itu my responsibility. Yang gue cuma minta, whatever it is, meskipun kita kerja di rumah atau kerja dimanapun, you have to take it seriously lah. Mesti ada accountability-nya gitu. Jadi pada saat itu dari 4 staff kita put on 2 staff. First year COVID itu dari 80 ke 100 million. Gue inget banget itu hit jadi 120 million settlement a year. Wah, malah naik ya. Betul. Jadi karena kita tuh ada adaptasi tuh dengan situasi. Kita pakai teknologi kayak Zoom, staff working from home. Ada efektif juga sih mereka kerja di rumah. Jadi nggak ada traveling time yang hilang ya. Jadi gue juga minta tuh staff kalau bisa di rumah tuh di set. Meskipun kerja di rumah kita harus ada, karena kita kan kerjanya lah hasil ya. Jadi beda kerja di rumah atau ya di kantor. Betul, jauh ya. Jadi second year COVID, third year COVID itu gue nambah 2 staff lagi, itu volume jadi 180. 180 million. Jadi growth-nya tuh ada terus gitu. Ya, jadi mindset orang tuh beda-beda. Kalau kita lihat, nggak tahu, gue dulu kerja di Hungry Jack juga, gue lihat banyak orang ya, gue train manager kan, atau franchisee mau beli franchise, salah satu trainernya gue juga tuh. Jadi orang mau buka Hungry Jack yang training lu? Betul. I need to sign off. Gue inget banget ada satu franchisee mau buka di salah satu shopping center yang besar. Terbesar di Melbourne lah, lu bisa guess lah di food court-nya. Dari hari pertama dia masuk ke training, dia komplain tentang sewa.
Dia bilang, oh my rent is very expensive. Pertanyaan gue tanya sama dia, who pays your rent? Dia bilang gue tanya lagi, who pays your rent? Dia bilang, I do. Gue tanya lagi kali, who pays your rent? Dia bilang, I do pay. Kata gue, kalau gitu, you shouldn't run a business. You're not fit to run a business. Kenapa? Yang bayar rent lu tuh sebenarnya klien lu gitu. You just make sure operational, dari segi semuanya, you're right, dan semuanya udah ada flow through effect. Ya kayak staff bakal kebayar, rent bayar kebayar, food cost kebayar. Jadi segala bisnis harus butuh gitu ya, ada business sense lah. Itu apa boleh dibilang itu mindset bukan sih? Mindsetnya harus berubah gitu. Oh jauh. Iya. Dan kalau misalnya kita lihat orang yang bisa kayak entrepreneur gitu, orang mereka itu bisa adapt very very well sih. Sama kalau bisa tuh catch the wave itu before they come. Jadi kita udah ready duluan, itu lebih gila lagi. I've seen only 1 or 2 person yang bisa sukses in that field sih. Nah, harus dulu lu pas pertama kali mulai ya, gimana nyari kliennya? Oh susah tuh. Mungkin gue pernah cerita lo, ya. Teman itu bukan not necessary, teman atau family itu not necessary our first client. I learn in a very very hard way sih. Itu sampai business card dulu gue kasih ke agent, dibuang sama dia di depan gue pernah. Gue inget tuh namanya Mon sekarang. Gue tadi Google. Gue inget. Jangan disebut. Siapa tahu dia bisa bahasa Indonesia. Biarin aja itu. But it's okay. Ya, dia punya right to do it ya. Tapi kadang-kadang challenge tuh make us to review aja sih. Kan? Nothing itu ever given. Kita harus ada, kalau ada opportunity, we have to try our best to do it. Gitu aja sih. Gue coba semua avenue ya, tapi thankfully apa iklan gitu lo coba atau semuanya ada, dari iklan, dari semuanya cold call. Cold call gitu iya nggak kalau brokerage itu? Cold calling susah ya, karena momennya orang itu beda-beda, kalau nggak ada kita telepon orang, karena kita nggak jualan produk, kita nggak jualan loan, kita jualan service. Misalnya kalau gue telepon, Mon, lu butuh loan nggak? Kayaknya conversation bakal awkward banget. Awkward. Tapi mungkin untuk broker yang di luar situ mungkin lebih banyak ke networking kali ya. Just show yourself di luar itu who you are, kan? Dengan hopefully good intention ya, kita nggak pernah ada mikiran yang macam-macam ke orang ya, atau try to do negative things, kayaknya nggak pernah. Moga-moga ya. Karena kita nggak tahu di ada end-nya mikirnya gimana gitu. Jadi ya just be there aja sih. Just show yourself. Ya, kalau dari marketing itu penting untuk branding aja. Ya, word of mouth lah ya juga ya, banyak ya. Maksudnya udah ada klien happy, terus dia kenalin ke orang lain gitu. Betul. Kebanyakan klien orang apa, Di? Kalau gue sendiri benar mix. Untuk Indonesian mungkin sekitar untuk 30% doang. Oh gitu. Saya campur. Kalau second biggest nationality mungkin Egyptians. Tapi profesional semua yang dokter, farmasis. Itu juga karena dikenal-kenalin ya. Betul. Kayak dari si ini, si A, si B, si C. Betul, ya. Kalau ABC banyak ya, dari second generation kebanyakan ya. Oke. Ya, kadang-kadang kalau gue pikir first generation di sini mereka tuh masih bring habit dari luar tuh, susah di ini. Susah dikasih tahu. Oh gitu. Ya, generasi kayak atasan kita kayak bokap aja. Kalau kita ngomong, ya mereka get used to dengan di luar aja, jadi susah. Tapi kalau ada yang nggak tahu ABC itu singkatan Australian Born Chinese. Tapi nggak selalu Chinese juga. Nggak selalu Chinese sebenarnya. Maksudnya Australian Born apalah, ya Asian lah. Tapi kayak orang-orang Malaysia, second generation, Vietnamese, Cambodian banyak tuh. Nah, kebanyakan tuh persentasenya apa nih kalau ini first home buyer or campur, investor atau campur? Mix, semua ada. Ya, kalau gue sendiri, gue enjoy itu bantuin orang kalau bisa grow dia punya portfolio atau beli properti yang pertama gitu. Jadi kadang-kadang gue mungkin agak blunt dengan komennya gitu ya.
tapi for their own good. Kenapa? Berdasarkan gue sendiri pertama kali beli rumah, kalau yang gue pernah jelasin ke semua klien gue tuh sempat di Point Cook tuh udah lama sekali. Satu suburb itu ditawarin. Ya, display home dulu. Cuman tahun 2008 gue beli rumah. Ditawarin rumah itu for 385,000. Dan gue end up belinya tuh di Bandura for 428. Lebih mahal. Tapi bedanya satunya tanahnya cuman 500, satunya tanahnya 1.000 meter persegi gitu. Jadi yang 1.000 nih Bandura nih. Betul. Jadi very lucky aja steps yang gue bikin tuh lumayan ada hasilnya lah ngomong kasarnya. Student tuh pasti mikirnya student tuh disewa ini. Wah pusing tuh. Lo komen yang jalan-jalan bisnis gitu. Nah itu dari segi investasi maksudnya gue selalu tell myself itu yang harga yang naik itu land komponen tuh harga yang naik. Buildingnya tuh depreciate. Tanah menang lah ya. Ya tanah lebih gede lebih bagus gitu. Di end of the day tanah menang ya. Iya. Sama kalau bisa lihat per suburb juga bisa ya, value-nya beda-beda ya per meter square gitu kan. Betul. Kalau compare Point Cook sama Bandura tuh di north ya. North ya. Untungnya dia deket uni, deket Latrap Uni gitu. Nah ini by the way, klien lu cuman bisa service di Melbourne atau satu Australia atau gimana? Satu Australia bisa, karena ada teknologi itu ya dari segi ID gitu. Nah kita banyak klien sekarang di Perth lumayan banyak, di Adelaide lumayan banyak, ya. Queensland juga ada, ya. Ini salah satunya nih. Ini salah satu. See you soon. Jadi sering terbang ya, sering terbang ke sini ya. Nah sebelum biasanya gue setahun 2 kali ke Adelaide, jadi sekali begitu pulang hari. Bisa ada 8 to 10 appointments gitu. Oh lumayan ya. Ya sekalian lah, udah nyampe situ udah capek. Ya. Langsung semuanya ya. Ini ke winery. Mana keburu itu? One of the next appointment nggak bisa. Barossa Valley. Tapi Adelaide lumayan oke. Ya. Queensland juga oke. Tapi Queensland susahnya tuh terlalu gede ya, Zal. Gede sih. State gede ya. Iya, karena di week itu kita ada klien beli di dekat Sunnybank di McGregor ya. McGregor ya. Baru ada satu beli di week. Banyak. Udah tuh mau ketemu satu lagi di Gold Coast. Apa Pimpama? Hah? Pimpama. Di situ. Pimpama daerah baru ya. Udah tuh ada satu lagi di Dalby. Bingung gua. Dalby ya. Wah, nggak pernah tuh Dalby. Gold Coast atau Northwest? Oh, Northwest. Ipswich ya, atas ya? Di atas di Brisbane itu. Dia dokter tuh. Dia kerja di Nah, orangnya di mana? Di situ, tinggal situ. Oh, di situ juga. Dokter. Cuma kadang kita tuh cara kita grow bisnis, kita kalau bisa kita face to face aja. Nah, bedanya kalau untuk Zoom itu dan face to face itu, kalau face to face kalau menurut gua bukannya transaction ya, lebih ada connection ke klien gitu. Kan? Kalau misalnya kayak gua ngomong, gue gak charge duit, gue gak charge fee, gue datengin tempat lu, I'm here, I've got knowledge, I've got tools, I'm here, I'm ready for you. Ya, kalau dia masih misalnya mau pakai orang lain ya urusan dia lah. Gitu kan? Jita kayak try your best. Jita. Jangan, gue kasih caveat aja mon. Nah, buat yang kita kan target marketnya sebenarnya orang yang mikir-mikir atau mungkin baru nyampe gitu ya di Australia, buat teman-teman pengen tinggal di sini gitu. Kalau ada nggak sih tips-tips gitu gimana sih caranya untuk dapat first loan gitu? Kalau mereka mungkin udah dapat kerjaan, mungkin ada yang paling penting itu apa? Vivo juga atau apa? Paling penting kalau gue bisa kasih 5 listnya itu yang paling penting. Satu tuh visa. Ada 5 men. Satu apa? Visa. Visa. Tetap. Jadi kalau misalnya ada yang datang gitu, kemarin ada yang datang, Andy, I want a personal loan, I want student visa, susah. Jadi eligibility itu harus ada at least PR atau citizen untuk bisa borrow money di sini. Resident. Kalau untuk home loan ya. Kedua itu dari klien punya income, of course. Jadi income itu harus cukup untuk service loan. Dan benefitnya sebagai broker itu kayak kita kan ada akses ke bank-bank beda ya. Jadi bukannya Big Four doang, ada bank kecil yang bisa kasih borrowing capacity lebih besar dengan income yang sama gitu.
Nah itu jadi ya. udah visa, ada income, ya, udah itu Income. deposit. Nah deposit Iya. itu biasanya dibutuhkan 20%. Tapi kan sekarang lagi ada government scheme yang butuh cuma 5% doang ya. First home buyer ya. Ya untuk first home buyer gitu. Ya. Ya. Nah udah itu Kalau tipe kerjaan ngefek nggak? Kalau tadi income gitu ya, dia full time atau casual kontrak gitu, dia ngefek nggak sebenarnya? ngefek. Ya. Ngefek juga ya. Ya kalau part time dan full time itu lebih gampang. Kalau casual itu tergantung udah berapa lama Zal. Kalau udah lebih dari 3 bulan udah oke. Lebih dari 6 bulan lebih gampang lagi. Iya, Yang susah itu misalnya kayak gue ada ngerjain satu deal ini, dia tuh kerja jadi disability support worker. Oke. Tahun lalu kerja 13 ABN. 13 ya. Jadi karena dia casual, kalau nggak kerja di satu, kerja orang lain gitu. Jadi dipanggil aja kan. Nah itu berantakan. Nah itu nggak gampang kerjaan loan-nya. Iya, karena nggak ada dapat payslip tetap gitu. Betul. Ya, payslipnya dari bermacam-macam. Ya kita bisa, karena volume kita lumayan gede, jadi kita bisa minta exceptions dari pihak bank. Tunjukin orang ini udah kerja, gajinya gede tuh. Iya. Gitu. Udah ada consistency 2 tahun, jadi di-treat sebagai self-employed lah. Iya. Gitu. Jadi masing-masing itu ada. Jadi untuk yang pertama itu kan visa. Ya. Visa, Kedua income, itu deposit. income. Udah income, yang ketiga tuh ada deposit. Of course, kalau bisa 20% lebih bagus. Ya. Keempat itu sebenarnya credit score. Jadi kalau klien tuh ada bad credit atau kadang-kadang orang tuh beda-beda situasi, beda-beda ini ya. Ada satu kemarin itu dia kebetulan orang India. Pas gue do credit check ada 6 default, ada 6 bad credit. Gue tanya dia what happened. Dia bilang, I thought I was going to max out all my credit card and personal loan and left the country and never come back. Oh wow. Akhirnya COVID, disuruh balik sini lagi nih. Iya. Record itu semua ya. Betul. Nah, bad record itu apa? Bad record itu valid lumayan lama gitu. Jangan pikir udah 5 tahun bakal hilang. Sebenarnya kalau loan amount-nya terlalu besar ya, itu tuh ini apa? Tetap mereka tuh masih bisa di put back on gitu, man. Harus hati-hati. Ya. Jadi biasa berapa tahun tuh? 6-7 tahun kali ya? Bukan 5 tahun atau 7 tahun tuh clear enggak. Kalau gede itu dia bisa appeal lagi di put on default lagi. Oh gitu. Ya. Harus hati-hati tuh. Ya jadi record itu sistem. Ya itu credit score. Dan yang terakhir kali itu yang gue selalu ngomong tuh record kita dengan bank. Ya. Misalnya kalau ada yang tahu banking system sini adanya namanya comprehensive credit scoring system. Jadi bukannya kita minjem duit, tapi cara kita misalnya account kita sering overdrawn. Cara kita manage duit lah. Betul, manage duit di account kita gitu ya. Di account pribadi. Jadi bank tuh selalu mikir gimana gue bisa minjemin orang ini duit lebih banyak kalau dia sendiri sekarang nggak bisa manage. Misalnya, Contoh kecil misalnya dia ada di account A gitu ya, tapi dari debitnya tuh ada di account B. Dia sering miss. Nah itu bank nggak suka. Ya. Makanya nih yang kayaknya semua dihitung kayak Netflix up, Uber Eats apa gitu. Kalau itu living expenses, kan bisa di-adjust gitu ya. Ya. Itu nggak termasuk ya. Kalau ada kadang-kadang orang nanya, kalau afterpay atau apa namanya? Kalau afterpay itu termasuk loan ya. Iya, kan itu termasuk sebenarnya. Kayak credit card kali atau gimana? Kayak credit card, iya. Buat belanja. Kayak credit card gitu. Tapi itu conduct aja sih. Kayak bank itu due diligence lah ya ke klien-klien tuh nih. Gue mau minjemin duit sebanyak ini gitu. Betul. Nah itu bukan berarti is it a no or bakal nanti rate-nya mahal gitu atau udah ditolak aja? Ada kemungkinan karena decline. Jadi kita tuh harus decline ya. Ya, one thing that we do itu sebenarnya kayak broker kayak kita kan kita nanya dokumen itu lebih banyak daripada pihak bank. Itu sebenarnya purpose-nya itu gitu. Misalnya kayak gue minta dokumen ke lu Zal, gue minta bank statement 3 bulan atau 6 bulan. Purpose-nya itu kita ngecek dulu tuh. Nah, misalnya kalau belum ready untuk launch, kita ngomong, oke, bisa tunggu 3 bulan nggak?
kita rapiin dulu nih recordnya. Oke. At least kita bisa nunjuk ke bank kan, oh ini udah di fix itu. Ya. Masalahnya kalau kita sudah do lodgement itu udah ke-lock datanya. Ya, intinya kita harus nunjukin, kasih confident ke bank kalau kita bisa responsible enough buat bisa bayar loan-nya lah. Betul. Iya. Bank kan juga nggak mau kasih Iya. loan doang. Betul. Ada pertanyaan juga kadang-kadang yang awal-awal suka inquiry online gitu, itu bisa kena ini juga ya, kena credit score juga Betul, gitu, karena mereka sebenarnya udah submit application in a way gitu Betul. ya. Banyak tuh Kalau gitu, mereka- apalagi credit card. Last month kita ada satu klien, dia tuh sering trading di cash converter. Dia jual beli. Oke. Iya. Jadi setiap kali dia beli itu dia apply kayak short term loan. Sebulan itu at least 10 hit. Gila. Maksudnya apa Dia tuh? dia jadi ngelon buat beli barang dari cash converter. Betul. Cash converter tuh kayak gadai gitu Kayak ya. pegadaian, Mon. Iya. Jadi itu credit score-nya tuh rusak. Itu sampai minus dia. Bukannya gue nggak pernah lihat orang tuh sampai credit score minus. Jadi kalau kita tahu credit score itu, yang bagus tuh di atas 800. Iya. Kalau yang orang sering ngambil loan nih, kayak gue, itu antara 600 ke 800 scoringnya. Masih oke. Iya. Kalau udah di bawah 600 itu biasanya sih udah yang pernah miss payment, atau pernah ada default ya. Gue tuh baru kali ini lihat minus credit score 200. Minus. Gara-gara ini, gara-gara dia trading ini. Waduh. Dikasih piala deh. Gila Bisnis tuh. itu ya. Nah itu, tapi orang itu malah dia nggak tahu gitu. Dia tuh nggak aware. Dia nggak aware. Betul. Dia Jadi pakai datang apa? kita, Short term dia loan mau itu beli pakai apa? rumah, kita ngomong dia, this is what happened, this is your record. Iya. Don't apply now. Dia pakai, We had to wait for 6 months gitu. Stop going to cash. Kalau mau ke cash converter, bawa cash kayak atau atau bayar pakai EFTPOS, bukan pakai, kan mereka kan nggak tahu kan. Lu mau beli barang, gue mau beli ini, lu mau pakai Afterpay atau apa gitu. Iya, dia pakai avenue apa dia dengan minjem itu? Dia minjem buat trading tuh pakai avenue apa? Bisa short term loan tuh apa kayak? Betul, itu impacting tuh. Enggak, dia pakai apa? Apa financial institution Itu atau pakai cash apa? converter tuh. Cash converter dari situ ada ya ada. produk Kayak itu ya? payday loan lah. Kalau dulu kan ada tuh, tapi company udah ditutup sih. Misalnya lu ada bakal dibayar gaji tuh hari Kamis gitu ya, Zal. Lu butuh duit. Lu ambil di cash in dulu, Senin bisa tuh. Begitu. Betul. Nah itu bang nggak Nggak suka. bisa Company-nya- bayar. Hah? Bang nggak suka tuh gituan tuh. Oh. Ada company yang nalangin dulu kasarnya. Jadi Betul. company yang kita kerja itu belum bayar, cuman ini talangin dulu gitu ya. Betul, itu ya. Berarti dari pihak bank itu lihat lu belum ada duitnya, lu udah spend gitu. Iya. Gitu. Jadi bank di sini lumayan strict ya. Ya, bank di sini lumayan highly regulated sih. Ya. Jadi buat mereka yang ngasih loan sembarangan gitu, mereka bisa diklaim balik. Kena. Oke. Iya. Ya, Jadi enaknya mungkin di sini tuh semuanya jelas ya, peraturan-peraturan, tapi ada juga caranya gitu, jelas gini nih caranya. Kalau gue mau dapat loan, mau beli rumah, itu buat orang-orang Indo yang mau ke sini tuh gampang gitu. Maksudnya tinggal ikutin caranya aja gitu, asal tahu gitu ya. Harus kasarnya di educate di situ. Nah, bagian pertanyaan situ ya. satu pertanyaan nih, nggak tahu nih boleh pertanyaan terakhir atau enggak. Cuman buat orang misalnya dari luar, ya dari Indo mau beli sini, bisa nggak tuh? Belum PR ya, berarti ya. bisa. Oke, kalau masalah PR nggak PR kan, kalau belum PR bisa, cuman belinya baru atau off the plan. Ya. Nah, cuman dari sisi loan-nya nih. Nah itu tergantung ya. Jadi requirement tadi kita mau pinjam loan kan pertama kan visa tuh. Ya. Nah jadi kalau misalnya visanya nggak ada, bukan PR atau bukan citizen, yang pertama itu kita harus tidak qualified ke bank di sini. Oke. Karena bukan bank, kita harus ke financial institute, bank-bank kecil atau kayak semi private lender lah. Oke. Sisi negatifnya tuh rate-nya lebih mahal, Mon. Oke. Ya. Ada tapi ya caranya Ada mungkin caranya bisa. tuh. Ya. Berapa persen tuh
Lebih mahal Itu berapa persen? Sampai 2 kali kalau lipat misalnya atau? standar orang local client itu kira-kira antara low 6 lah, ya. 6.09 untuk DP 20% Yeah. sampai ada yang 5.99. Let's say 6% ke 6.5 lah, tergantung situasi orang masing-masing. Ya. Kalau non-bank lender untuk non-resident, gue sendiri lagi ngerjain satu, dia sitting at 8.73%. Oh, wow, oke. Bisa 2,5-3% lah kali, hampir. Betul. Ya. Karena dari segi financial system itu sebenarnya mereka kan kasih pinjaman, kasih rate itu berdasarkan resiko mereka kan. Ya, jadi ya dari segi fundingnya itu beda, Iya, funding iya. lainnya Jadi beda. beda 2,5-3%. Kalau loannya sejuta tuh bisa 25.000, 30.000. Betul. Bedanya doang ya. Ya. Tapi masing-masing orang beda kan, Mon. Rates Ya. itu kan berdasarkan kita punya situasi gitu loh. Ya. Iya. Ya. The situation Jadi you compare bring in. sama, Kalau ya. kita datang, Ya. kita nggak ada visa, sebagai foreigner, ya memang kita kebutuh karena kondisi Itu paling susah kita, kali ya. kita masuk ke box yang itu gitu. Ya. Iya, iya, iya. Nah, ini pertanyaan satu lagi gue penasaran sebenarnya. Kalau sebagai mortgage broker sendiri, itu minjem itu siapa ya yang apa kasarnya lebih gampang atau yang ngecek itu langsung si bank? Karena kalian udah tahu in and out-nya kasarnya. Apakah lebih gampang atau mereka justru malah nyusahin gitu, bank-bank Lebih itu, susah. gitu ya? Ya, karena sebagai broker itu banyak bank sendiri sekarang, kita sendiri file kita harus clean, very very clean. Kita apalagi broker yang baru ya. Kalau misalnya Raymond mau jadi broker nih, sorry gue pakai nama lu aja. Lu kalau misalnya ada default Mon, ada bad credit, itu mau ambil license susah lu. Oke. Ya. Buat ngambil license jadi mortgage broker aja udah susah. Iya, iya. Tuh. Jadi mereka tuh mau, which is a good thing sih. Jadi kita tuh mau industrinya di clean up ya, Ya. supaya Nggak sembarangan lah. ya maksudnya yang kerja tuh lebih profesional lah. Ya. Ya, karena gue kemarin ada satu broker mau join, komennya dia gampang. Your job so easy. Sign here, sign there, you get paid. Kenapa gue gila bener. Belum tahu deh. Belum tahu dia. Di belakang jungkir balik. Risk management juga sebenarnya banyak compliance. Oh, ya. compliance gila ya. Karena ya, itu dari segi audit, dari segi apa. Itu di belakang, di back end itu bank tuh selalu audit. Ya. Untuk keep up itu gimana dia? Dia ada apakah ada conference atau bank itu kasih ya training atau informasi kalau ada changes ya? Kalau tiap-tiap bank itu sebagai broker itu kita minimum ada ini ya, CPD point. Itu 30 jam setahun, tapi 30 jam sih nothing sih. Jadi kalau kita ini, kita karena di office-nya kita di Box Hill, kita invite BDM datang, dia do presentation once a week. Jadi setiap Thursday itu ada 2 session jam 11. Oh, that counts ya? That counts as a Betul, mereka CPD datang. point. Kalau nggak bisa datang, kita invite by Zoom. Jadi ada 2 session jam 10 dan jam 11. Jadi broker kita tuh datang, bisa ketemu lah. Kadang-kadang kalau kita pasti di email sih. Ini update email, tapi emailnya bakal banyak banget gitu. Kan? Gimana kita bisa up to date sama semuanya? Ada sebaiknya kita tuh ketemu sama orang, bisa engage ke BDM ya, kenalan. Iya, iya, iya. Ya. Dan Itu berarti itu, kalau ya, kita tuh butuh mereka buat support. Jadi kalau tiap-tiap broker gitu misalnya atau broker kecil ada yang gede juga, mereka tuh ada chances untuk get a better deal sebenarnya dari bank-bank gede itu ya. Atau untuk interest semua rate sama, mungkin hampir sama ya. Iya, iya. Kalau rates, mungkin kalau beda pun beda dikit banget, nggak beda. Ya. Yang bedanya itu sebenarnya policy-nya. Kita bisa minta sign off. Kenapa? Kita dealing sama people's punya life ya. Finance itu relate sama mereka punya kehidupan mereka lah, ngomong kasarnya. Iya. Nah, itu kan kayak graph. Bukan selalu di atas, belum ya. Nah, Iya. kalau misalnya kita jadi assessor atau BDM, kalau di telepon, kita minta tolong gitu. Ini ada masalah nih, klien misalnya baru ganti kerjaan, tapi dia full time casual. Ya. Banyak banget daripada dia repot-repot, dia ngomongnya nggak bisa. Sorry, Zal, I can't help. Find another lender gitu kan. Tapi kalau yang ngerti, kalau kita ada relationship sama mereka, kita tuh bisa
fight to find solution buat mereka gitu. Oke. Ya. Udah build trust ya antara Betul. broker dan bank gitu. Ya. Dan itu nggak gampang, ya. Ya. Begitu. Takes time lah. Iya. Dan kalau misalnya gue bisa add itu tentang industri kita, yang paling sulit itu sebenarnya bagi gue ya, itu di industri itu kita ada stigma itu kalau broker yang doing well itu tuh dodgy broker tuh. Ya. Jadi itu padahal compliance kita gede ya. Itu tuh mungkin stigma itu dulu mungkin ya. Karena kita requirement kita untuk jual produk itu nggak sebanyak sekarang. Ya. Karena itu sudah beda sekali sih. Kita punya knowledge level, kita punya sistem, itu kita keep updating untuk keep up sama industri punya standar gitu loh. Dan kadang-kadang Karena dia license-nya itu ya sebenarnya yang penting kan. Karena kalau nggak Sama comply atau experience apa. lah. itu ya, jauh-jauh, benar-benar jauh sekali ya. Jadi ya begitulah our industry. Iya. Oke, jadi kalau ada yang mau perlu loan bisa nih langsung ke Bang Andi. Bukan gue bisa bantuin ambil loan ya, banknya bukan bank gue. Nomor satu bukannya duit kita tuh. Iya. Nah kita sebenarnya kita mau kalau mau di wrap itu sebenarnya kayaknya dari conversation ini ada 2 segmen ya, dari sisi ya cara mungkin run the business, dan satu lagi mungkin advice buat yang kalian pengen minjem gitu ya. Jadi kalau bisa dikasih advice gitu dari satu sisi bisnis, one or two things yang lu mau kasih advice buat pendengar apa, dan mungkin 2 advice lagi buat yang baru mau apply loan atau mau mungkin grow portfolio gitu. Ya, jadi untuk pertama itu untuk yang mau beli rumah ya, first home buyer ya, engage ke broker yang bisa ngebantu journey-nya sih, ya. Kalau bisa yang be upfront, yang nggak involve ke jual juga ya. Jadi mereka tuh independent, ya. Nggak tahu, gue merasa gue sendiri meskipun ditawarin berapa kali dulu ya, sambil jualan rumah aja, jualin apartemen yang off the plan atau apa. Ya. I didn't take that option, meskipun gue bakal dibayar lumayan gede pada saat itu kalau gue choose. Tapi gue mendingan let client choose mau beli mana aja, gue cuma ngurusin loan-nya, cuma satu komponen, jadi nggak mencampur adukan nanti ada kepentingan lu mau jualin produknya juga gitu ya. Jadi pertama kalau bisa cari broker itu yang itu, ya. Kalau bandingin kita dengan banker, kita jauh sekali sih. Ya, dengan produknya, dengan apa yang kita bisa offer itu jauh. Ya. Makanya kalau di Australia ini, secara broker itu kita punya volume itu 70% lebih. Ya. Itu datang lewat kita, bukan langsung dari ke banks langsung gitu. Dari ke bank, iya. Nah, jadi pertama itu dealing dengan orang yang bisa dipercaya, satu. Ya. Kedua itu selalu tanya kita sendiri, kita mau achieve apa? Ya, dari segi budgeting, dari segi kita mau beli mana, ya. Kalau klien sendiri nggak bisa decide mau ngapain, ya susah itu. Ya. Contohnya mau untuk klien yang mau grow portfolio gitu kan. Grow portfolio juga yang mau dicapai itu apa gitu loh. Buat apa punya properti 20, 30, 40, 50, buat apa? What it is that you want to achieve. Apa, gitu ya. Betul, karena kalau kita tahu destination yang kita mau achieve, misalnya aja kita mau beli properti untuk cash flow positif. Ya kita cari properti yang cash flow positif gitu. Ya. Kita mau cari properti yang bisa di subdivide, cari yang bisa, atau kita mau main development, cari tanah yang bisa di develop gitu kan. Ya. Atau kalau mau negative gearing, ya cari properti yang lebih baru. Jadi masing-masing orang beda-beda. Always ask yourself, apa sih yang lu butuh gitu. Ya, buat avoid juga nanti ganti-ganti ini ya, loan. Ya, bukan ganti. Jadi setiap purpose itu beda-beda, Zal. Untuk investor tuh, ya, makanya bedanya itu.
sebagai broker itu kita nggak jualan rates. Ya. Kita cuman try to bridge dari klien punya Facilitate lah. kebutuhan, dan kita tahu produknya yang bagus tuh buat klien tuh apa-apa gitu. Kan? Oke. Ya, jadi gitu. Jadi klien sendiri harus tahu dia mau ngapain. Oke. Ya. Dan udah siap-siap depositnya juga ya. Dan the last things yang gue bisa Jangan lupa kasih advice itu sebenarnya bukan berarti kita bisa bantuin loan-nya itu lu harus di max out, itu jangan. Ya. Ya. Itu karena bisa cause problem. Thank you banyak buat waktunya, Andi. Thank you. Bakal helpful banget buat ini advice-advice tadi.